Halo Bolo, saatnya kembali aku update rating terbaruku. Juga aku akan sampaikan orderan yang hari ini dapat aku selesaikan dan menjadi uang Bolo. Suaraku masih serak-serak mendayu-dayu ya. Gak tahu nih, belum sembuh juga Bolo. Mudah-mudahan ya minta doanya cepat sembuh ya Bolo ya. Dan langsung saja kita buka aplikasi taksi driver Bolo. Nah, ini tadi aku melihat orderan ini Jan. Aduh, gimana ya? Masya Allah ini. La haula wala quwata illa billah. Ini dari pelanggan tetap Bolo. Dan jujur aku selama ini nggak pernah mengambil orderan ini. Aku melihatnya cuma ngelus dada Bolo. Meskipun ini orderan delivery, tarifnya itu sangat-sangat murah gitu kan. Bayangkan saja Bolo. Keterangannya di sini botol, nganter botol. Nah, botolnya seberapa juga nggak tahu. Kalau cuman botol cuman satu biji juga nggak apa-apa mungkin ya. Tapi kalau ternyata botolnya banyak kan ngeri banget Bolo. Ini cuma contoh aja Bolo. Ini contoh faktual ya. Ini masih ada di daftar orderan. Berarti banyak driver yang dengan akun terhubung itu tidak mau mengambil ini. Aku cuman coba hitungkan ya Bolo ya. Aku hitungkan untuk Argo 6.900 dengan jarak pengantaran ini 3,8 km Bolo. Kita lihat di kalkulator berapa. Nah ini Bolo. 6.900 dikurangi 12%. Itu tukang ojeknya cuma dapat 6.000 rupiah Bolo. 6.000,72. Jadi 6.900 ini adalah argonya, argo pengiriman. Kemudian 12% ini adalah potongan untuk potongan komisi untuk Maxim Bolo. 12%. Jadi dapatnya si tukang ojeknya cuma 6.072 gitu kan. Ya walaupun kalau kalau motor tertentu itu nggak kasarnya orang bilang itu nggak habis bensin 1 sendok gitu kan. Tapi kan yang ngeri Bolo. Apalagi ini masih suasana lebaran gitu kan. Masih suasana lebaran. Bahkan nah ini juga aku dapat informasi dari penumpang dari customer itu bilang bahwasannya tarif di Gojek atau Grab itu paling murah saat lebaran ini adalah untuk penumpang itu 16 sampai 17 ribu Bolo. Sementara di Maxim cuman 8.900 untuk baiknya, tarif termurahnya. Jadi kan di dalam suasana masih lebaran begini gitu kan. Ini kan belum genap 7 hari lebaran. Jadi masih di suasana lebaran begini kalau ada customer yang ya dalam tanda kutip brengsek menurutku itu kan sudah tarif murah masih tega-teganya ngerjain itu kan benar-benar keterlaluan dan ya sakit jiwa lah itu. Ini bayangkan tukang ojeknya cuma dapat 6.000 rupiah Bolo. 6.072 rupiah. Ya itulah faktanya Bolo. Dan ini ada orderan apa kita lihat dulu. Bike. Oh jauh 5 kilo Bolo. Oke, kita langsung ke filter tarif dulu Bolo. Filter tarif untuk Salatiga itu ini untuk akun Prio ya Bolo ya. Kabarnya untuk akun terhubung sudah tidak bisa mengakses bike gitu kan. Filternya di delivery, bike, food shop, dan food and goods. Aku jadi teringat kemarin waktu ke Temanggung Bolo, itu tarifnya cuma 3 filter tarifnya Bolo. Cuma delivery, bike, sama food and good. Food and shopnya itu dihilangkan gitu. Sebenarnya aku punya tangkapan layarnya juga, cuman aku nggak yakin masih kesimpan atau enggak gitu loh Bolo. Kemarin aku sempat lihat lagi, lihat tangkapan layarnya filter tarifnya cuma 3, yaitu delivery, bike, sama food and good. Tapi karena aku nggak yakin, jadi ya aku cuma cerita aja, nggak aku tampilin. Takutnya nanti ternyata sudah hilang Bolo. Nah ini Winata Farm ini sampai sekarang ini sudah dari tadi Bolo orderan ini. Tapi kalau memang tidak diambil, aku mendukung Kang Ojeknya yang tidak mengambil orderan ini. Ini keterlaluan Bolo.
Apalagi kalau nanti pakai Maxim Wallet Cash Pro ini kan luar biasa bolo. Luar biasa. Berarti kan kemungkinan dapat tipnya kecil gitu loh bolo. Dan kita cek di layanan di menu profil bolo. Alhamdulillah masih prioritas ditingkatkan. Kemudian saldoku masih 90, 603 bolo. Nggak tahu aku mau isi saldo lagi atau belum ini. Orderannya kelihatannya agak sepi nih bolo. Ada dua kemungkinan. Orderannya memang agak sepi atau jumlah drivernya banyak. Jadi orderannya masih stabil, tapi jumlah drivernya membengkak karena aku lihat di chat PU, nah di obrolan PU. Nah ini bola. Ini ada nama ini dari Pekalongan ini bola. Ya tidak masalah gitu kan. Berarti kan salah tiga kemasukan lagi gitu loh. Masuk driver lagi dari luar kota yang on bid di salah tiga begitu bola. Sementara kalau jumlah orderannya masih stabil saja, tidak membengkak, ketambahan driver kan otomatis menjadi semakin anyep gitu kan. Yang ya begitulah intinya bahwasanya penyebabnya cuma dua, satu orderan memang sepi, kedua jumlah kang ojeknya bertambah gitu, bertambah dari luar kota masuk ke Salatiga. Dan ini berikutnya adalah rating terbaruku per tadi pagi bolo, karena yang per hari ini belum muncul. Sekarang tanggal 4 April, ini tanggal perhitungan rating tanggal 3 April 2025. Parameter positif menurut selesai menurut tugas otomatis di angka 86. Kemudian jam sibuk naik menjadi 42 bolo. Selanjutnya rata-rata order masih di 11 bolo. Nggak tahu ini belum turun-turun juga nih. Masih di 11. Kemudian order prioritas yang diselesaikan 42. Komentar positif seingatku bertambah ya. Kemarin nggak ada 18, sekarang sudah jadi 18. Parameter negatif masih satu penolakan tugas otomatis. Selain itu 0 bolo. 0 semua ya, bersih. Nah, di beberapa kang ojek yang punya pemahaman berbeda, maksudnya kang ojek Maxim ya bolo ya, itu menganggap bahwa rating ini bagus gitu kan, 99 per 99 orderan. Bahkan juga ada yang menganggap bahwa yang bagus ya 99 per 100 gitu kan. Kalau aku secara pribadi nih ya bolo, itu ukurannya bukan semata-mata dari rating gitu kan. Jadi rating kita sebagus apapun, kalau memang tidak ada orderan ya ngowoh bolo, percuma saja gitu loh kita punya rating bagus tapi yang order nggak ada gitu kan. Atau punya rating bagus terus sementara tempat terdekat si customer itu ada driver lain, ada kang ojek lain gitu kan yang lebih dekat gitu kan. Jadi ya nggak, rating is not everything kalau menurutku. Standar gacornya sebuah akun itu kalau menurutku pribadi itu bukan pada rating bolo, tapi pada apa, pada nasib baik. Maksudnya nasib baik bagaimana, di jarak radius auto kita itu banyak orderan, tetapi tukang ojeknya nggak banyak, tukang ojek Maximnya itu nggak banyak gitu loh. Syukur-syukur kalau di situ itu banyak orderan, tapi tukang ojeknya cuma satu. Itu dijamin gacor bolo. Jadi kalau standarku seperti itu. Standar itu jangan pakai standar rating gitu loh. Rating ini hanyalah penilaian dari Maxim gitu kan. Rating dari penilaian dari Maxim tentang kinerja kita bolo. Tapi tetap kita harus punya standar tinggi kinerja kita bolo. Makanya aku kalau bahasaku bilang itu bahwa aku punya SOP sendiri gitu kan. SOP ku untuk standar operating prosedur untuk aku menjalankan pekerjaan ini gitu bolo. Jadi jangan terjebak pada angka rating bolo, karena ratingmu sebagus apapun kalau memang sepi orderan juga ngowoh bolo gitu kan. Seperti kemarin aku cerita juga kan bahwa dari pagi habis sholat subuh itu sampai dengan jam 7:30 tidak ada satupun orderan masuk gitu kan. Jadi bahasanya kalau bahasa
orang-orang itu ya akun Priu rasa terhubung gitu kan. Sebenarnya bukan salah akunnya nggak salah sama sekali gitu kan. Ya memang orderannya nggak ada mau gimana. Atau orderan ada cuma 1-2 dan kita sudah dikepung akun Priu yang lain gitu kan. Ya harus legowo menerima kenyataan bolo tanpa harus mencari kambing hitam. Kalau aku seperti itu. Jadi kunci gacor dan tidaknya akun itu bukan semata-mata dari rating, tapi lebih kepada di lokasi tersebut ada orderan atau tidak gitu. Jadi kalau memang nggak ada orderan sebagus apapun ratingmu yo percuma itulah bolo. Dan apa ya, radius auto kita itu cuma 1,5 kilometer. Radius auto akun itu cuma 1,5 kilometer. Jadi kalau uh, yang rame itu ternyata jaraknya 1,6 atau 1,7, itu ya mesti siap-siap nyocol orderan bolo. Ya, kita nggak bisa mantengin cuma jarak auto aja, itu nggak. Kalau aku nggak masuk seperti itu. Jadi pemahaman bahwa kita mengandalkan akun kita hanya mengandalkan auto, kalau aku secara pribadi tidak setuju, gitu kan. Bagaimanapun kita ini bekerja itu adalah yang dicari nantinya hasil bolo, hasil uangnya, gitu loh. Bukan sekedar memelihara rating gitu kan. Karena sepemahamanku rating itu kalau kalau di luar daerah juga kabarnya itu tidak menambah rating kita orderan di luar daerah. Misalnya kayak aku on bid di Semarang kemarin itu, aku nggak tahu itu menambah ratingku atau enggak gitu bolo. Oke, itu terkait rating. Kemudian aku mau bahas tentang orderku hari ini yang terselesaikan bolo. Hari ini aku dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orderan bolo. 9 orderan ini yang pertama tadi jam 8.13. Ini pun aku nyocol bolo karena dari pagi sepi juga. Dan aku juga agak malas untuk menyalakan aplikasi ya. Karena memang gimana, orderannya lagi sepi gitu kan. Nah kemudian jam 8 pagi bolo, aku on kan lagi itu baru jam ini 16.39. Orderan masuk jam berapa ini? Nah ini orderan jam 16.28 bolo, penugasan otomatis. Jadi dari jam 8 sampai sore ini aku baru mengonkan aplikasi lagi bolo. Ya karena pertimbanganku aku butuh istirahat untuk memulihkan badanku gitu kan. Bagaimanapun juga kan kita bekerja dengan badan kita bolo, bukan hanya pikiran dan mulut kita gitu kan. Seluruh tubuh juga mesti fit gitu kan. Nah kemudian setelah itu bolo, setelah dari kopi kenangan ini aku kembali pulang. Oh enggak, ini aku penugasan otomatis. Kita lihat bolo. Nah ini penugasan otomatis bolo. Jadi setelah dapat orderan ini tadi, kopi kenangan ini ke alamat Jalan Kaliwungu Gang Jeruan ini, jujur seumur hidupku di Salatiga ini baru kali ini masuk gang ini, Jalan Kaliwungu Gang Jeruan ini bolo. Tadinya belum pernah. Setelah dari sini kemudian aku ke arah pulang. Arah pulang itu aku lewat Pasaraya bolo. Pasaraya itu ada orderan auto ini gitu kan. Ini kalau dari rumahku ke SMP 9 ini bukan jarak auto, tapi posisiku tadi di Pasaraya bolo. Sehingga ada orderan auto ini ke daerah Mangunsari juga bolo, daerah Mangunsari. Dan selesai sekitar 16.49 ini bolo. Nah kemudian aku pulang ke rumah tidak ada orderan auto masuk. Kemudian aku mainan apa ya? Aku tadi upload video short gitu di YouTube. Tidak juga ada orderan auto bolo. Kebetulan di daftar lelangan itu ada ini tawaran baik seperti ini bolo. Dengan titik penjemputan Kauman Lor Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Semarang
dengan tujuan Geraha Mulia 2 ke daerah Kalicacing, Jalan Gang Adipurnan bolo. Ini aku cocol dan alhamdulillah dapat ya dengan tip 6.000. Ini berarti argo aslinya cuma 2400 mungkin ya. Dan selanjutnya setelah dari sini, setelah dari Kalicacing ini aku mengantarkan yang nyocol dari daftar orderan tadi, aku ke Apotik Fitra bolo, ke Apotik Fitra untuk membeli paracetamol dan multivitamin. Jadi paracetamol untuk menurunkan panas, multivitaminnya aku minumnya Vatigon putih bolo, yang cocok di aku Vatigon putih. Kemudian dapat auto ini, Gereja Katolik Santo Paulus ini. Ini jaraknya tidak, mungkin sekira 500 meter mungkin ya, mungkin lah. Kurang lebihnya 500 meter, bisa lebih sih. Dari Apotek Fitra itu. Ini penugasan otomatis. Kita lihat boleh. Nah, ini penugasan otomatis. Jadi posisinya di situ. Kemudian setelah itu boleh setelah di Apotek Fitra ini posisinya baru antri boleh. Yang dapat orderan auto ke Gereja Katolik, titik jemput di Gereja Katolik ini. Posisinya aku sedang antri dan masih agak lama gitu kan. Kebetulan dapat auto masuk ini. Dapat auto, kemudian ya udah aku jalankan dulu. Baru setelah dari Villa Gunung Sari ini, karena tidak ada tidak ada estafet, akhirnya aku kembali ke Apotek Fitra lagi untuk membeli paracetamol dan multivitamin bolo. Nah ini jaraknya jauh bolo, 3,71 km. Ya karena aku bilang jauh karena standarku adalah untuk auto dengan argo 8.900 itu di bawah 3,5 kilo bolo. Nah tapi kalau menurut Maxim ini sudah sesuai ya mau apa gitu kan. Nah kemudian ini setelah aku beli obat itu, jadi setelah antrean tidak terlalu banyak gitu kan, waktu aku kembali ke Apotek Fitra itu, aku matikan aplikasi bolo. Sengaja aku matikan karena nanti kalau nyantol lagi dapat auto kan aku nggak jadi beli obat, nggak jadi beli paracetamol dan multivitamin gitu kan. Nah akhirnya ada di daftar orderan seperti ini. Aku nggak tahu tadi itu, aku nggak sadar gitu kan. Aku tidak merasa memencet orderan ini, maksudnya memencet untuk minta order gitu loh bolo. Tapi faktanya orderan itu masuk gitu kan. Dan keterangannya di sini setelah ini selesai dari daftar order gitu kan. Aku kan bingung juga ini. Waduh, berarti tadi kepencet kemungkinannya kan gitu. Nah, ini sudah dari sini pun dari yang ini aku selesaikan dari daftar cocol ini tidak ada auto yang estafet bolo. Akhirnya aku pulang. Di rumah ada auto ini bolo. Auto ini kemudian setelah aku selesaikan dari titik pengantaran itu daerah Pancuran Salatiga ini, balik ke rumah lagi tidak ada auto yang masuk gitu kan. Jadi tidak ada estafet bolo. Estafetnya cuma tadi yang agak sore tadi. Kemudian muncul lagi auto bolo. Auto ini dengan titik penjemputan 0,9 km dari rumahku ini, otomatis auto. Dan yang terakhir juga ini. Ini juga auto bolo karena jaraknya 1,2 km, di bawah 1,5 km bolo. Itulah fakta hari ini bolo. Jadi aku cuma dapat 9 orderan, mungkin rating juga turun nanti, nggak tahu juga. Dan seperti aku pernah bilang bahwa standarku cuma di angka RRO cuma di angka 8 bolo. Jadi misalnya besok ratingku menjadi 10, itu nggak masalah banget gitu kan. Buatku sangat tidak masalah gitu kan. Dan sekali lagi yang perlu aku garis bawahi bahwa rating is not everything. Rating bukan segala-galanya gitu kan. Sebagus apapun ratingmu, mau 100/100 orderan pun sekalipun ya,
Kalau kamu on di titik yang di situ sepi orderan, ya aku berani jamin kamu ngowoh gitu kan. Karena jarak auto kita cuma 1,5 1,5 kilometer gitu kan. Dan aku juga bukan yang beraliran fanatik petugas otomatis, tidak, sama sekali tidak boleh. Aku sangat realistis. Kalau ada cocolan yang memang perlu untuk aku cocol, ya aku cocol gitu kan. Dan contohnya sudah banyak yang aku sampaikan boleh. Oke, begitu dulu. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.